Ya, selamat malam teman-teman yang terkasih. Saat ini kita akan memulai siaran langsung melalui IG. Ya, Ibu Erika sudah masuk. Oke, sudah bisa masuk ya. Halo. Ya, sudah bisa masuk. Baik, teman-teman yang ada di luar sana, di berbagai tempat, di berbagai kota di Indonesia, kita malam ini kita bersyukur ya ada satu kesempatan lagi kita boleh berbagi tentang kehidupan khususnya para pejuang kanker. Dan ini sebuah live sharing ya melalui IG dengan harapan teman-teman dapat mendapatkan berkat khususnya melalui siaran ini. Dan malam ini kami dari IC3 Indonesia memberikan salam hangat kepada teman-teman IC3 yang ada di berbagai kota dan juga para pejuang kanker dan para caregiver pendamping. Dan luar biasa ya, sebagai pendamping, sebagai caregiver Tuhan memberikan anugerah. Dan malam ini kembali IC3 akan membagikan hidup. Khususnya malam ini kita akan membahas tentang emosi seorang pejuang kanker. Nah, malam ini Ibu Erika akan membagikan pengalaman pergumulan sehubungan dengan emosi yang dia alami selama masa sebagai seorang pejuang kanker ini. Untuk itu saya persilakan. Sebelumnya juga saya menyambut teman-teman yang sudah bergabung. Biarlah kita boleh bersama-sama menikmati berkat ini. Saya persilakan Ibu Erika boleh menyampaikan hal-hal tentang emosi seorang pejuang kanker. Iya, salam kenal semua sahabat. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam. Selamat malam. Ya, sebelum saya masuk di dalam tahap tentang emosi seorang pejuang kanker, saya ingin sedikit menceritakan tentang saya. Saya seorang pejuang kanker. 2016 saya kena kanker rahim yang waktu itu sudah menyebar sampai kedua indung telur saya. Bahkan juga ada di kelenjar getah bening, limpa, juga ada di serviks, bahkan ditemukan ada titik di paru-paru. Itu hidup yang terasa begitu berat yang waktu itu saya hadapi. Kemudian tahun 2018 saya menemukan kembali ada benjolan di payudara kiri saya, dan waktu diperiksa, dilihat, ternyata ini jenis kanker yang jarang terjadi karena jenis kanker yang baru, bukan metas dari serviks. Jadi dia sudah menyerang ke payudara saya yang sebelah kiri dan kelenjar getah bening. Jadi saya sudah banyak sekali menjalankan operasi pengangkatan ya organ tubuh karena juga harus menjalankan pengobatan yang lainnya. Hari ini saya akan bicara tentang emosi seorang pejuang kanker. Ya, sama-sama tahu ya, sama-sama kita mengerti, inilah kita, para pejuang kanker. Tema ini saya ambil dari salah satu tema dalam buku yang saya tulis, berjudul Pena Erika. 31 tulisan yang menginspirasi dari seorang pejuang kanker. Pada halaman yang ketiga, saya bercerita tentang emosi yang dialami oleh seorang pejuang kanker. Emosi kita sebagai seorang pejuang kanker itu naik dan turun. Ya.
hari ini emosi kita baik-baik saja. Sebentar lagi labil. Kita mau menolak, tetapi inilah kita. Rasa sakit sebagai seorang penderita kanker, rasa tidak nyaman menjalani pengobatan, rasa kecewa karena kita udah nggak bisa seperti dulu. Ya, rasa frustasi karena kondisi fisik yang tidak sama. Kita menjadi mudah menangis, hati mudah tersentuh, kita mudah marah, tatkala kita tidak bisa menerima realita. Kata semangat, semangat, berulang kali kita jumpai. Bukannya kita tidak mau semangat, tetapi antara tubuh dengan pikiran seringkali itu berbeda. Akhirnya kita memilih untuk diam. Ketika orang lain datang mengunjungi, daripada salah bicara, dampaknya emosi jadi naik dan turun lagi. Begitu Pak Arianto. Ya, teman-teman, sedikit dari sharing tadi kita lihat ya, emosi, fisik itu sangat mempengaruhi ya. Dan ini memberikan dampak yang langsung kepada para survivor sehingga emosi mereka up and down ya, kadang emosinya, kadang ya seperti biasa. Nah, mungkin Ibu Erika bisa lanjutkan lagi. Iya, terima kasih Pak Arianto. Apa itu sebenarnya emosi? Emosi itu adalah sebuah reaksi terhadap seseorang atau terhadap kejadian. Reaksinya bisa seperti marah, bahagia, kecewa, ya, gembira. Emosi itu cepat berlalu daripada suasana hati. Ya, jadi beda. Emosi dengan suasana hati itu beda. Misalnya, hari ini marah. Ya udah marah. Tetapi kalau suasana hati atau disebut mood, bad mood, itu bisa berkepanjangan, bisa berjam-jam bad mood, bahkan bisa seharian. Oleh sebab itu, emosi yang tadi saya bilang, up and down, ya, up and down. Seorang penderita kanker, pejuang kanker, itu butuh sekali dukungan dari keluarga yang bisa mengerti ketika dia harus melewati masa-masa perjuangan. Terutama masa-masa pengobatan yang seringkali tidak nyaman dan tentunya itu sangat mempengaruhi emosi dari si penderita atau pejuang kanker. Dukungan keluarga seperti apa gitu ya Pak Arianto? Itu ya dukungan keluarga sabar, kesabaran, ya dukungan tidak tersinggung. Karena emosi penderita kanker itu bisa tiba-tiba berubah, ya, tiba-tiba, dan itu nggak masuk rasio, gitu, irasional. Tiba-tiba putus asa, yang dulunya nggak begini, tiba-tiba menjadi kok beda, ya, tiba-tiba putus asa, pengen bunuh diri, ingin bunuh diri, depresi. Kenapa? Karena sakit dari kanker itu. Jadi kalau keluarga tidak bisa memahami emosi seperti ini, akhirnya penderita kanker akan jatuh di dalam kondisi down yang lebih dalam lagi. Itu Pak Arianto. Ya, jadi kalau dilihat ya, dukungan keluarga, ya baik itu suami, istri atau pasangan, anak, bahkan keluarga besar, itu sangat bermakna, sangat sekali memberikan dampak yang positif untuk seorang pejuang kanker yang berjuang untuk hidupnya. Dan ini memang sebagai sebuah support system yang hidup ini tidak boleh diabaikan. Karena seorang yang kena kanker, bukan hanya dia yang kena, tapi juga seluruh sistem keluarga itu juga berdampak. Nah, ini baik sekali. Apa ada lagi yang lain yang Ibu Erika ingin sharingkan mengenai emosi seorang pejuang kanker? Selain emosi atau marah segala macam, apa lagi?
Iya, saya ada satu peristiwa yang saya nggak lupa. Pada waktu saya kena kanker ganas 2016, itu sakitnya luar biasa. Ya, saya mendapati diri saya seorang yang aktif, tiba-tiba lemah, bahkan duduk di kursi dorong. Hari itu suami saya membawa saya ke gereja dengan kursi dorong. Saya melihat gereja, ya, waktu suami saya dorong kursi dorong untuk masuk ke dalam ruang ibadah, kursi-kursi yang biasanya duduk biasa digeser karena kursi dorong saya yang akan menempati kursi-kursi jemaat. Saya melihat saya berlari-lari kecil menyambut jemaat. Kemudian saya melihat saya pernah ada di atas mimbar itu, ya, membawakan pujian. Gitu. Tetapi hari itu saya duduk lemah dengan kursi dorong dan itu sangat tidak mudah. Tiba-tiba Pak Arianto, saya nangis sesugukan. Jadi tidak bisa berpikir rasional lagi. Di situ saya butuh kesendirian, meskipun saya berada di keramaian waktu itu ya, 2016, dalam tempat ibadah. Untung waktu itu suami saya ngerti. Jadi dia biarkan saya nangis, ya, tanpa kata-kata. Nah itu, emosi seperti itulah kalau orang nggak ngerti, kita akan merasa terintimidasi ya. Kamu kok cengeng, semangat gitu ya, sabar. Nah, tapi kondisinya bukan seperti itu. Itu Pak Arianto. Ya, jadi dari sharing itu tadi kita belajar mengerti ya. Kadang memang banyak keadaan yang kita sebagai pendamping tidak mengerti. Tiba-tiba itulah kita belajar mengerti bahwa itulah teman-teman yang sedang berjuang dengan kanker. Iya, betul. Ya, terimalah, dampingilah. Ya, sekalipun kita nggak bersuara, tapi kehadiran kita memberikan kenyamanan, ketenangan, sesuatu yang bermanfaat. Mungkin Ibu Erika bisa sampaikan ketika ya didampingi itu rasanya seperti apa sih? Iya, sebenarnya banyak sih Pak Arianto, kasus-kasus lain ya, yang kadang saya merasakan waktu saya berjuang di dalam kanker, emosi saya tuh seperti anak kecil, ya. Misalnya saya kepingin makan es krim, ya, misalnya begitu, pengen makan es krim, tapi nggak boleh, gitu ya. Dan saya itu bisa nangis, gitu. Itu nggak bisa berpikir rasio lagi, seperti anak kecil. Bisa ngambek, bisa marah gitu ya. Dan itu yang saya rasa. Dan banyak seperti hal-hal lain yang saya alami dalam emosi, up and down. Ya. Kadang kita sebagai pendamping caregiver, kita berpikir ya seperti tadi ya, Ibu Erika minta es krim, padahal kita berpikir apa sih manfaatnya buat dia. Bukankah es krim itu bisa juga akan mengganggu kesehatannya. Tapi kadang itulah mereka ya para pejuang kanker, ketika keinginan itu kita tidak mengerti, nah timbullah hal-hal yang bisa menyebabkan mereka bersedih. Dan juga memang ya kadang susah mengerti. Mungkin Ibu Erika. Iya. Saya ingat sekali waktu saya harus menjalankan pengobatan di rumah sakit itu Pak Arianto. Itu begitu masuk ke dalam ruang rumah sakit, itu ternyata rumah sakit itu ada bau, wah bau khas ya. Selama ini saya nggak pernah sampai ke situ. Tetapi karena sering pengobatan dan itu membuat saya sampai fisik saya juga jadi ikut terganggu. Jadi begitu mau masuk rumah sakit, saya sudah langsung tangan saya dingin ya. Saya begitu kebawa secara psikis dan itu mempengaruhi emosi seorang pejuang kanker. Teman-teman yang terkasih yang ada di channel ini ya, di IG ini, kalau kita coba sedikit mengambil kesimpulan penyebabnya apa?
penyebabnya ya bisa juga hal yang kelihatan seperti es krim. Kedua bisa juga karena suasana seperti dalam ruang kebaktian tadi. Dan penyebabnya ya kita nggak tahu. Jadi saking banyaknya penyebab dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan, semuanya mempengaruhi emosi dari seorang pejuang kanker. Nah, disinilah seorang caregiver diberi dan meminta hikmat dari Tuhan supaya bisa dan mampu mendampingi, ya, long suffering, ya, artinya panjang sabar itu memang harus dimiliki, bahkan minta kepada Tuhan untuk bisa menjadi pendamping, ya, sebagai caregiver di tengah pasangan kita yang sedang bergumul dengan keadaan ini. Kalau boleh tanya, apakah mungkin ya bisa nggak seorang caregiver bisa menguasai emosinya ketika lagi pingin atau apa gitu? Rasanya bagaimana? Aduh, kalau caregiver, karena saya pejuang kanker ya. Saya pejuang kanker, maksudnya pejuang kanker, ya bisa nggak mengerem emosinya ketika memang pingin nangis? Nah itu rasanya bagaimana? Rasanya itu ya sesuatu keinginan yang tidak dipenuhi. Kenapa itu bisa muncul ya Pak Arianto? Karena waktu kami menghadapi pengobatan itu nggak bisa makan. Dan itu kondisi fisik kami lemah. Saya ingat sekali, saya jalan dari kamar menuju ke kamar mandi, saya pingsan di kamar mandi. Itu kepala saya, maaf ya, sampai terkulai di kloset kamar mandi. Saya nggak tahu berapa lama waktu itu, kemudian saya bangun lagi lemah, dan saya langsung jatuh di tempat tidur, dan nggak tahu lagi. Itu saya sempat sadar, oh saya lagi apa ini ya. Jadi karena nggak bisa makan, keadaan fisik yang nggak enak, itulah yang membuat ketika keinginan sesuatu kepingin gitu, meskipun nggak banyak, sedikit aja gitu ya, nggak terpenuhi, karena emosi itu langsung up and down. Mungkin waktu itu terpikir ya, mungkin aja saya nggak tahu, seorang pejuang kanker di tengah kesulitan, ya, di tengah kesulitan untuk makan, untuk apa, tiba-tiba terpikir, wah kayaknya enak nih makan es krim, enak nih makan kue goreng. Nah, akhirnya pengen apa seperti orang ngidam gitu. Iya, ada seorang ibu Gruber Rosia. Saya agak susah nih nyebut Gruber Rosia. Dia menuliskan di dalam emosi seorang ketika dia tahu dirinya kena penyakit yang berat, ya tahap-tahapnya itu ada beberapa tahap yang saya akan paparkan sedikit Pak Arianto. Meskipun ini bukan bukan satu patokan, karena teori itu kan dibangun berdasarkan hal empiris ya, pengalaman orang yang kemudian disimpulkan gitu ya. Tetapi ini membantu untuk kita bisa mengerti tahap-tahapan emosi apa ketika tahu dirinya mengalami satu penyakit yang disebut terminal illness ya, penyakit yang berat gitu ya. Ibu YouTuber ini, saya nggak tahu ibu atau bapak ya, tapi dia menuliskan ada 5 tahap, tetapi kemudian menjadi 7 tahap ya, yang di langkah-langkah yang dialami. Saya akan memulai yang pertama itu adalah tahap terkejut, shock ya. Jadi waktu dia tahu dia terdiagnosa penyakit kanker, itu tahap shock. Saya ingat banget waktu saya membaca hasil biopsi 2016, saya seperti petir yang menyambar di tiap hari Pak Arianto. Waktu dokter bilang begini, Erika positif kena kanker ganas, dan ini cepat sekali. Kamu harus cepat tindakan. Kalau enggak, semua akan terlambat. Itu seperti petir, dan saya tidak siap ya menerima itu semua. Dan hari itu juga harus ambil keputusan untuk cepat ambil tindakan. Itu tidak mudah. Itu Pak Rianto. Jadi shock itu loh, terkejut. Jadi tahap
awal ketika mendengar berita kaget, shock ya. Oke, baik sekali ya kita boleh mendengar ya, mengerti hal ini. Jadi tahap kedua itu seperti apa, Bu? Itu tahap kedua, Pak Arianto, adalah tahap denial, tahap penyangkalan ya. Udah shock dia nyangkal. Karena hasil biopsi sudah keluar, dia harus menjalankan kemudian pemeriksaan ya, segala macam ya, scan yang banyak, pemeriksaan ini itu, dan harus cepat dilakukan tindakan. Mulai adalah rasa penyangkalan di dalam dirinya. Penyangkalan, kenapa harus saya? Kenapa bukan dia? Bukan dia, bukan dia, gitu ya. Saya sudah giat melayani Tuhan. Saya sudah baik hidup saya, ya. Tapi kenapa harus saya, gitu? Dan itu penyangkal. Kenapa? Oh, tidak. Kanker itu bukan saya, ya. Dan saya harus tidak boleh pikir dia. Nah, itu tahap-tahap seperti itu, Pak Arianto. Jadi sempat ya Ibu Erika ya, setelah shock, terus sadar, muncul perasaan, loh kok saya ya? Wah, ini sebuah pengalaman yang memang sangat menakutkan. Apakah ada terus lagi Bu Erika mungkin? Iya, saya ingat banget penyangkal itu saya duduk di lantai ya, itu penyangkalan yang saya alami. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap kemarahan, ya kemarahan. Sehingga muncul lagi pertanyaan, Tuhan, kamu tidak sayang sama saya, ya Tuhan, ini nggak adil, ya. Ini pasti salah pasangan saya, ini pasti salah orang tua saya. Ini pasti semua menjadi sasaran dari ya kemarahan yang dialami, dan itu membuat emosi jadi up and down juga, Arianto. Oh, jadi ketika sangat nyaman ya, maksudnya timbul perasaan marah, mulai mikir ya siapa yang jadi kambing hitamnya ya. Ya, ini para pendamping orang yang ada di sekitar ketika menghadapi seperti ini, sadarlah bahwa ini bukan maunya dia, tapi memang sebuah proses ya yang dialami oleh seorang pejuang kanker ketika dia diperhadapkan dengan realita kanker yang dia terima dari dokter. Nah, terus ketika kondisi selanjutnya seperti apa? Iya, Pak Arianto. Itu sebabnya kenapa di dalam pelayanan kami, di dalam IC3 itu adalah Indonesia Christian Cancer Community, sebuah komunitas untuk para penderita pejuang kanker dan caregiver pendamping. Saat saya melayani pejuang kanker, saya juga berjumpa dengan caregiver pendamping. Saya bilang kepada mereka, minta maaf ya, kami ini penderita dan pejuang kanker, nyakitin hati kalian dengan kata-kata yang tajam, yang menusuk, yang bisa membuat kalian itu jadi ya tersinggung, sedih, marah juga, tapi nggak bisa dilampiaskan gitu ya. Saya bilang minta maaf, bukan maunya, tetapi inilah kondisi yang gak nyaman yang dialami oleh penderita kanker. Nah, itu yang saya sampaikan ketika kami melayani di IC3 ini. Ya, biasanya caregiver itu akan ikut nangis juga ya, tapi itu saya adalah percakapan di luar ya. Nah, itu sebabnya memang emosi-emosi seperti itulah yang memang harus dipahami oleh para caregiver untuk pendamping. Ya, luar biasa Ibu Erika. Jadi menjadi seorang pendamping memang dibutuhkan hati yang besar dan kelapangan hati untuk mengasihi pasangannya. Karena apa yang disampaikan, kemarahan kadang itu bukan sebuah keinginan dia, tapi memang dengan kondisi yang nyaman. Dan itu juga memang merupakan, seperti tadi katakan, inilah pelayanan dari IC3, IC3, yaitu menolong ya keluarga ataupun pejuang kanker untuk bisa ya belajar menguasai diri dan belajar juga menerima para pejuang kanker di tengah keadaan mereka yang tidak nyaman tersebut.
Nah, setelah timbul kemarahan, emosi apa lagi Bu Erika, yang kondisi apa Iya. yang dialami oleh Ibu? Ya, kalau di dalam tahapan fase-fase tadi, itu ada lagi disebut dengan tawar-menawar. Mulai ya dari kemarahan, tawar-menawar. Itu reaksi dari penyangkalan, ya marah, tahap tawar-menawar, sampai muncul misalnya, Tuhan, kalau aku sembuh, aku janji nih Tuhan, aku mau begini, begini, begini. Kemarin tuh nggak sempat, Tuhan. Aku janji akan begini, begini. Terus kemudian tawar-menawar, Tuhan ya, atau suamiku, istriku ya. Tahap-tahap itulah yang terjadi. Itu Pak Arianto. Ya, kadang sebagai seorang pendamping ketika melihat istrinya kondisi itu juga, sebagai pendamping kadang juga ada perasaan seperti itu juga. Kenapa harus dia Tuhan? Kenapa bukan saya untuk menghadapinya? Wah, saya baru tahu Pak Arianto. Ternyata pendamping juga begitu. Ini mesti dimengerti juga para pejuang kanker. Ya, apa mungkin dibagi penderitaannya supaya dia tidak menderita menghadapi sakit yang sampai guling-guling tersebut. Jadi ya kita belajar mengerti kedua belah pihak sebagai seorang pejuang kanker. Ya ada tawar menawar, ya janji kepada Tuhan jika kalau sembuh dan segala macam, ya terima aja. Dan kalau perlu nanti ingatkan supaya janji itu menjadi sebuah realita, bukan sebuah ya kayak anak kecil bohong-bohongi orang tua atau sebaliknya ya. Tapi yang pasti itu sebuah kondisi yang memang mereka rasa nggak nyaman ya. Nah, mungkin Ibu Erika bisa teruskan dengan langkah-langkah apa selanjutnya? Iya. Kemudian karena tawar-menyawar itu kondisi kok semakin buruk gitu ya. Apalagi waktu dokter bilang, Erika, ada berita tidak baik untuk kamu, karena kankermu itu sekarang ditemukan ada di paru-paru. Aduh, saya berpikir tamatlah sudah hidup saya, ya, habis sudah gitu ya, selesai sudah. Kemudian itu bisa muncul tahap fase berikutnya adalah depresi, ya, depresi, kecewa dengan apa yang kita alami, kita merasa benar-benar depresi, ya gitu ya. Nah, seperti itu Pak Arianto. Oh, jadi ketika tawar-menawar, janji-janji itu kayaknya menghadapi kondisi yang masih belum terselesaikan, jadi timbul depresi ya. Jadi ketika depresi, apa yang Ibu lakukan kalau bisa Ibu sharingkan? Oh iya, waktu tahap depresi itu yang saya alami ketika saya sudah habis operasi, ya pengangkatan organ tubuh, kemudian operasi, ya, dan itu saya bangun sadar setelah beberapa bulan saya ngalamin seperti ini loh, lupa ingatan, ya. Saya pernah terbangun satu kali itu saya lupa, saya itu siapa ya, sampai begitunya ya. Saya lupa, saya udah menikah belum? Yang saya ingat, saya punya papa mama. Tapi di mana mereka? Saya baru ingat, papa saya baru meninggal di saat saya kanker. Mama saya sudah meninggal tahun 95. Itu saya itu siapa gitu ya? Sempat berhenti tuh. Dan itu membuat, kok begini gitu ya. Tapi kemudian ingatan itu muncul kembali. Nah, bukan itu aja. Saya harus jalan itu dengan, saya tulis di buku Pena Erika ini Pak Arianto ya, dalam buku Pena Erika ini itu hanya gigi satu ya, istilahnya kalau kendaraan itu gigi satu, padahal saya ingin jalan di gigi 5, gigi 4 gitu ya kecepatannya, tapi nggak bisa gitu. Saya harus jalan dengan gigi satu dan itu nggak bisa, berlari kecil juga nggak bisa. Itu tidak nyaman ya, tidak nyaman. Dan ada lagi peristiwa antara mulut saya dengan otak saya itu berlawanan arah Pak Rianto. Saya berpikir saya mau makan, tapi kenapa yang keluar di mulut saya mau minum gitu. Jadi itu membuat saya tuh, aduh kenapa jadi begini gitu ya. Jadi ini jadi seringkali salah dan itu membuat depresi.
Jadi selama masa depresi ini, jadi jangan kondisi yang nggak nyaman, masalah terus muncul, belum selesai kan muncul lagi, ditambah lagi kondisi nggak nyaman, muncul lagi hal yang lain, akhirnya bertumpuk dan menyebabkan depresi. Wah, jadi teman-teman sahabat IC3 yang ada di media IG ini, yang mendengar dan melihat siaran ini, ada kondisi depresi yang dihadapi oleh pasangan kita yang sedang berjuang dengan cancer mereka. Ya, saya ingat sekali Pak Arianto, saya 3 hari loh, itu nangis di kamar. Ya, saya benar-benar nggak mau ketemu orang. Saya nangis di kamar. Dan pada hari ketiga, saya ingat sekali suami saya bilang, ayo kamu keluar dari kamar. Ya, saya bilang saya nggak nyaman keluar dari kamar. Dan saya ingat sekali hari itu saya keluar dari kamar. Ternyata bukan hanya keluar dari kamar. Tahun 2016, suami saya bilang, ayo kita ke halaman depan rumah. Nah, kemudian saya ikut dia ke halaman depan rumah. Itu benar-benar ya mengalihkan pikiran-pikiran yang sedih, depresi itu kembali. Melihat bahwa, kenapa saya begini ya, gitu loh. Itu seperti tersadar. Maka saya bisa ngerti kenapa kalau di luar konteks ya Pak Arianto, anak kecil kalau nangis gitu ya, orang suka bilang, lihat tuh, lihat burung di atas tuh, ada bunyi, bunyi, bunyi. Itu mengalihkan sebenarnya ya, dari hal-hal yang mengasihani diri, melihat diri, aduh paling susah dan ini sakit sekali, untuk lihat, iya ya, harus keluar sebentar. Ya, nah itu membantu sekali. Nah, jadi sebagai seorang caregiver ketika mendampingi seorang pejuang kanker yang berjuang dengan kansernya, ya kita adalah orang-orang yang minta Tuhan diberikan hikmat dan daya kreativitas supaya pasangan kita atau orang yang kita kasihi ketika dia bergumul dengan kondisi depresinya, berikan semangat ya, dan juga mengajak seperti tadi ya, mengajak untuk melihat sisi lain supaya jangan terlalu fokus pada diri sendiri, lebih buka supaya dia bisa melihat bahwa masih banyak hal yang baik, yang indah ya, yang perlu dinikmati, dilihat, bahkan bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Iya, saya ingat sekali caregiver saya, itu suami saya. Waktu saya mengalami begitu, dia tidak di dalam posisi sedang menghakimi saya, tetapi dalam posisi dia setahap ya, satu level gitu ya, dia ngajak saya, ayo kita sama-sama keluar ya. Jadi itu adalah posisi di mana emosi saya bisa dimengerti dan itu sangat membantu untuk keluar dari emosi yang sempat menguasai di dalam diri orang penderita kanker. Ya. Jadi saya ingat kembali, memang sebagai seorang caregiver ya kita harus bisa turut merasakan ya, meraba rasa ya, berempati, simpati segala macam itu, supaya kita bisa mengerti kondisi dari pasangan kita. Ya. Dan memang ketika depresi itu juga sebuah titik krusial, titik penting yang harus diatasi ya Bu Erika ya. Iya, betul. Oke. Terus bagaimana selanjutnya setelah kemudian depresi ini? Kemudian ada fase disebut dengan fase penerimaan ya. Penerimaan itu ya artinya sudah berserah, pasrah, sudah mulai bisa menerima ya, dan fase menerima bahwa ini sebuah kenyataan ya, dan melewati semua itu gitu ya, bahwa ya ini udah kenyataan, sudah bisa menerima realita yang terjadi, itu seperti itu. Atau boleh saya katakan sepertinya kita bisa berdamai itu ya Bu ya. Berdamai dengan cancer yang ada dalam tubuh kita, menerima keberadaan dia. Iya. Iya, betul sekali. Itu bukan sebuah hal yang mudah ya Bu Erika. Mungkin Ibu Erika bisa ceritakan bagaimana proses seperti itu? Betul.
berdamai itu benar kalimat itu. Tadi saya mau bicara, saya lupa nih, masih agak suka lupa-lupa ya. Heeh. Ya, berdamai dengan kanker itu penting. Karena dia bukan apa ya, dia ada dalam tubuh. Apalagi saya tahu ketika 2016 saya kena kanker yang kedua relapse dengan jenis yang baru yang sudah menyebar. Dokter bilang, Erika, ada berita tidak baik. Ini beberapa bulan kankermu bisa hidup lagi dan bisa ada di tempat yang baru atau tempat yang lama. Ya, dan itu tidak mudah, tidak mudah. Ya, tetapi belajar untuk berdamai. Musuh yang paling berat itu ya ketika musuh itu ada dalam tubuh saya, gitu ya. Dan saya harus berdamai dengan dia. Saya harus menerima dia dan apa namanya melihat dia adalah ya itu teman yang memang harus dijalani, dihadapi bersama. Seperti itu. Saya ingat banget Pak Arianto, waktu 2016, kemudian 2018, saya masih keliling kota-kota, ya, mengunjungi orang-orang kanker. Itu kanker saya masih ada, dan saya rasa itu saya seperti bawa batu. Kadang dia serang saya ketika saya sedang bicara, kadang dia serang saya ketika saya sedang tidur, ya, bangun, aduh, nggak nyaman sekali. Tetapi ya itulah yang harus saya terima, yang apa berdamai ya. Memang saya seorang pejuang, maka disebut pejuang ya, berjuang di dalam kanker. Kalau istilah sekarang ini new normal ya, Ibu Erika. Oh iya, betul. Jadi New sebuah normal. pola hidup normal yang baru yang New harus normal. diterapkan sebagai seorang pejuang kanker. Hidup yang lama ya perlu ditinggalkan ya karena kondisinya sudah berubah, maka melalui sebuah proses yang panjang itu ya dari penyangkalan dan terus sampai akhirnya bisa terima, berarti ada sebuah proses yang membentuk para pejuang kanker dan juga pendampingnya untuk bisa mengerti bahwa mereka harus mengalami, harus menghidupi sebuah pola hidup normal yang baru, ya Bu Erika. Betul, betul. Maka itu ada tahap yang terakhir Pak Arianto. Tahap yang terakhir itu disebut pengujian, ya, menurut teori ini. Itu adalah setelah tahap-tahap marahan, depresi itu usai, penderita kanker udah nggak menyalahkan siapa-siapa, pikirannya juga sudah lebih tenang ya, bisa berpikir lebih jernih, bahkan bisa menemukan solusi katanya ya dari masalah-masalah ketika orang terdiagnosa terminal illness ini ya, dan seperti itu, seperti itu. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah teori. Tidak semua orang melewati fase-fase itu secara lengkap. Ada orang yang melewati tetapi tidak melewati fase ini. Ya, karena manusia itu bukan robot. Manusia itu diciptakan Tuhan begitu unik. Jadi itu tergantung semua. Sekali lagi tidak terpengaruh gitu ya, karena manusia itu memang begitu unik di mata Tuhan. Seperti itu Pak Aryan. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita boleh dan sudah mendengar ya bagaimana emosi seorang pejuang kanker ketika ia menerima sebuah realita yang baru tentang hidupnya. Dan ini tadi sudah sharingkan oleh Ibu Erika, dan saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang baik buat kita, menjadi berkat buat kita supaya kita bisa mengerti ya seorang pejuang kanker bagaimana dia harus menjalani hidupnya, dan sebagai seorang pendamping bagaimana dia berperan dalam setiap tahap yang ada. Dan ini sungguh suatu hal yang harus diperjuangkan, dan memang kita sebagai anak Tuhan kita meminta anugerah pertolongan Tuhan supaya dalam setiap tahap itu peran kita dan kondisi dari pejuang kanker ini sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan. Baik, kita akan mendoakan ya Pak Erika, teman-teman yang ada di IC3 maupun yang ada di tempat yang lain yang sedang relay ini ya. Kita berdoa supaya teman-teman para pejuang kanker dan caregiver boleh bersama-sama ya, khususnya caregiver bersama-sama mendukung supaya emosi dari para pejuang kanker ini bisa dilalui secara sehat
dan bisa diatasi secara normal sehingga sampai kepada sebuah proses yang namanya berdamai menerima kondisi yang ada, dan ketika diuji pun tetap memiliki sebuah emosi yang tough di dalam Tuhan. Sebenarnya ada satu, Pak Arianto, sebuah ayat yang menjadi favorit saya, yaitu dari Amsal ya, yang bilang Amsal 17 ayat 22. Dia bilang, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Indah banget, karena Alkitab mengambil hati, salah satu organ tubuh yang penting ya di dalam tubuh manusia, yang mengontrol emosi, yang mengontrol hormon ya, juga dia segala hal di dalam hidup manusia, dan Alkitab mengambil organ hati. Ternyata hati ini juga penting, mempengaruhi seluruh hidup kita. Jadi hati yang gembira. Gembira itu nggak bisa dibuat-buat. Gembira itu adalah hati kita yang kita menyadari hidup kita itu hanya ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan ketika kita lemah, lesu, gak berdaya. Tangan Tuhanlah yang menolong kita. Menolong. Jadi hati yang gembira itulah yang menjadi obat untuk kita melangkah ke depan. Sekalipun diagnosa dosis kamu kanker, kambuh lagi, saya kambuh lagi, dibilang nanti hitungan bulan lagi. Tapi hati yang gembira itu tidak terkondisi oleh lingkungan. Tetapi hati itu ketika kita mengenal siapa Tuhan, itu yang membuat kita tahu hidup kita cuma ada di tangan Tuhan. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan kalau orang yang sudah patah semangat, ya gimana caranya untuk membangkitkan? Ya nggak bisa. Maka itu hati yang gembira, itulah adalah obat. Hati yang gembira itu ditemukan ketika datang di hadapan Tuhan. Hati itu kita dapatkan ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pak Arianto, pernah ada seorang bertanya kepada saya, Bu Erika, dalam emosi yang up and down segala macam ya, kanker yang sakit, yang tidak gampang dilalui, kalau saya ingat tidak nyaman. Dia tanya, kalau seandainya hidup bisa diputar kembali, Ibu Erika mau dilahirkan menjadi apa? Kita tahu hidup tidak bisa diputar kembali. Tapi seandainya bisa, saya tetap menjawab. Saya tetap memilih akan dilahirkan sebagai seorang pejuang kanker. Sakit, menderita, guling-guling kesakitan, duduk di kursi dorong, tetapi itulah titik balik hidup saya. Berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi saya. Seperti itu Pak Arianto. Mendapatkan visi Tuhan dan menjalani hidup hari demi hari hanyalah anugerah semata. Ya, luar biasa sekali kesaksian dan juga sharing dari Ibu Erika, dari emosi seorang pejuang kanker yang dikuasai oleh firman Tuhan, karena seorang pejuang kanker bukan menerima nasib, tapi dia juga terus berjuang. Bukan hanya berjuang untuk kesehatannya, juga berjuang untuk lebih mengenal siapa Tuhan. Dan dari sana tentu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu hati yang gembira, hati yang dapat melihat kebaikan Tuhan, hati yang dapat mengenal rencana Tuhan di balik, ya, kalau boleh katakan penderitaan, atau lebih tepatnya berkat khusus yang Tuhan berikan melalui kanker ini. Baik, Bu Erika, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama ya untuk teman-teman para pejuang kanker yang ada di berbagai tempat yang sedang melihat IG ini. Kita berdoa bila Tuhan yang memberikan kita kekuatan, pengharapan, sehingga emosi yang ada ini bukan merusak, tapi justru membangun kita, mengembangkan diri kita untuk mengenal dan semakin mengasihi Tuhan, bahkan menjadi saluran berkat Tuhan. Mari saat ini saya akan mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga,
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan yang turut merasakan setiap penderitaan dan kesulitan, bahkan setiap air mata yang ada. Tuhan mengerti betapa beratnya, betapa sedihnya, betapa susahnya kami harus melewati kehidupan seperti itu. Tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di sanalah Tuhan yang menopang kami, menguatkan kami, menghibur kami. Bahkan Tuhan menggendong kami ketika kami sudah tidak berdaya lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima khususnya dalam perenungan kami. Dan membuat kami semakin mengenal dan mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Sekalipun kami harus menghadapi kondisi di mana kami harus berjuang dengan kesehatan yang ada. Untuk teman-teman yang sedang berjuang sebagai survivor, ingat masih ada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meninggalkan kita semua. Tuhanlah menjadi tempat perteduhan kita. Tuhanlah yang menjadi benteng hidup kita. Kepadamu lah Tuhan kami serahkan. Sehingga di tengah kondisi yang tidak nyaman, emosi yang mulai mungkin tidak nyaman, tapi ingatlah, ada Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga emosi yang ada, kami boleh kuasai, kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak nyaman, sampaikan itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati para pejuang kanker yang harus menjalani pengobatan di dalam masa COVID ini. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi mereka. Dan Tuhan juga menolong dokter, obat yang dipakai. Biarlah semua itu tersedia. Sehingga teman-teman dapat menjalani proses kemoterapi, radioterapi, ataupun pengobatan-pengobatan yang ada. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk sahabat IC3 dimanapun kalian berada. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran manusia menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat IC3, dimanapun kita berada, biarlah pertemuan malam ini menjadi berkat buat Bapak sekalian, dan kita akan berjumpa di dalam IGTV pada pertemuan yang berikutnya lagi. Kita akan sampaikan supaya teman-teman bisa ikut dan boleh menikmati berkat Tuhan. Salam sehat, salam IC3. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.